atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya William Fenoli Kitokopeng dengan NIM 2201070117. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya mendapatkan tugas tentang video pembelajaran mengenai sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Mari kita lihat yang pertama. Apa itu konstitusi? Pengertian konstitusi adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan, atau menetapkan, atau dikenal dengan maksud pembentukan, penyusunan, atau menyatakan suatu negara. Maka dengan kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan. Konstitusi ini secara umum memiliki sifat-sifat, yaitu secara formil dan material. Kita lihat yang pertama, konstitusi bersifat formil berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandang ini, suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah tertulis dan diundangkan, misalnya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, konstitusi material. Ada pada dasarnya menyangkut hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara. Yang berikut kita lihat perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia. Pada periode pertama dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, di mana masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Periode ini terbentuknya Negara Republik Indonesia. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil rancangan BPKI, kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada masa ini terbukti bahwa konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsekuen. Sistem ketatanegaraan berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarnya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut dengan KNIP, sebelum terbentuknya MPR dan DPR, diserahkan tugas legislatif dan menetapkan KBN bersama Presiden. KNIP bersama Presiden menetapkan undang-undang dan dalam menjalankan tugas sehari-hari dibentuklah Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Mari kita lihat pada periode yang berikut. Dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, di mana masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS. Pada periode ini terjadilah kontak senjata oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1945 akibat ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar dapat secara mudah dikuasai kembali oleh Belanda. Akhirnya disepakati mengadakan konferensi meja bundar KMB dengan menghasilkan beberapa persetujuan, antara lain yang pertama mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, dan yang kedua menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan yang ketiga didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Konstitusi RIS ini juga belum dilaksanakan secara efektif karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Dasar RIS. Pada periode yang ketiga, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, di mana masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dalam periode bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara, sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Sistem pemerintahnya periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer, karena tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Kepala negara sebagai puncak pimpinan pemerintah tidak dapat diganggu-gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian apabila DPR dianggap tidak representatif, maka Presiden berhak membubarkan DPR. Pada periode yang keempat, dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, di mana masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemerintahan Orde Baru dimulai sistem ketatanegaraan sudah berdasarkan konstitusi. Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
Pembangunan nasional berjalan dengan baik, namun sisi lain terjadi kediktatoran yang luar biasa dengan alasan demi terselenggaranya stabilitas. Tetapi dalam periode ini tidak ada kebebasan bagi rakyat yang ingin menyampaikan kehendaknya atau pendapatnya, sehingga menimbulkan demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998 dengan tuntutan reformasi yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional. Dilanjut pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan dasar dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berarti berubah sistem ketatanegaraan. Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan dibantu menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial. Kita lihat pada periode yang kelima, yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, di mana masa berlakunya pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai dan prinsip demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia nampak diterapkan dengan baik. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR menetapkan 5 kesepakatan, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dan yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Dan yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara addendum. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 5 bagian, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai naskah aslinya ditambah dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, sehingga menjadi dasar negara yang fundamental dan dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikut, pada periode ini, yaitu periode terakhir, tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang, yaitu di mana berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Demokrasi lebih terjamin pada masa Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Keberadaan lembaga negara sejajar, yaitu lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, lembaga yudikatif MK dan KY, dan lembaga yudikatif BPK. Kedudukan lembaga negara tersebut mempunyai peranan yang lebih jelas dibandingkan masa sebelumnya. Masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode saja yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah terurai lebih rinci lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, sehingga pembangunan di segala bidang dapat dilaksanakan secara merata di berbagai daerah. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis, kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga rakyat dapat menentukan secara demokratis akan pilihan pimpinan sesuai dengan kehendak rakyat. Poin yang terakhir, yaitu sebab-sebab terjadinya perubahan konstitusi di Indonesia. Salah satu sebab perubahan konstitusi di Indonesia yaitu naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI. Kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dirancang dalam situasi di bawah penjajahan Jepang dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa sehingga mesti terdapat kekurangan dalam menjalankan praktik berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir dari saya, akhir kata saya menyampaikan bahwa terima kasih sudah mendengarkan presentasi yang rumit ini. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah, karena kesempurnaannya hanya milik Tuhan.